Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Dalam video kali ini kita akan membahas salah satu pertanyaan yang sangat banyak ditanyakan oleh teman yang mau berangkat ke Kanada. Ko Darwin, kalau saya mau pindah ke Kanada, bagaimana caranya untuk mencari tempat tinggal? Nah, tempat tinggal atau akomodasi ini merupakan hal yang menurut gua paling penting, paling utama bagi kita yang mau pindah ke Kanada. Nah, apalagi di antara kita yang mau pindah ke Kanadanya ada yang nggak sendirian, ada yang mau membawa anak dan istri. Nah, kita akan kupas nih. Gua akan share pengalaman gua pribadi dulu bagaimana mencari akomodasi. Dan yang kedua, gua juga memberikan beberapa suggestion yang mungkin bisa kalian terapkan jika kalian mau mencari tempat tinggal di Kanada. Seperti kita ketahui, namanya kalau kita mau pindah negara, bermigrasi, atau merantau, itu bukan sesuatu yang sepele guys, terutama bagi mereka yang mempunyai keluarga. Kenapa? Karena banyak sekali hal yang harus dipersiapkan. Nah, berdasarkan pengalaman gue pribadi, itu dulu memang salah satu momen yang sakit kepala guys ya. Karena kenapa? Yang pertama, kita mesti mikirin nih, tempat tinggal kita yang ada di Jakarta saat ini kita harus apain? Kita mesti jual atau kita mesti kontrakan? Nah, itu aja sudah menjadi salah satu hal yang cukup challenging. Belum juga kita mikirin anak kita ya. Nah, anak kita ini saat ini lagi sekolah, udah tanggung, mungkin berapa bulan lagi mau naik kelas. Bagaimana nih? Apa berhenti saat ini juga? Atau kita nunggu sampai dia naik kelas? Tapi kalau sampai nunggu dia naik kelas, kita udah harus berangkat ke Kanada secepatnya karena misalkan nih orang tuanya yang harus lewat jalur kuliah udah mau mulai semesterannya. Nah, ada aja kemungkinan seperti itu ya. Nah, itu udah sakit kepala juga. Belum kita mikirin lagi kan, aduh nanti kalau tiba di Kanada nih kita nggak punya apa-apa, kita mesti belanja dulu baju, mesti belanja beberapa peralatan karena di Kanada ini hawanya dingin. Nah, jadi udah sibuk ngurusin juga perlengkapannya, ya pakaiannya. Lalu mikirin juga cari tiketnya yang murah bagaimana nih. Kita harus booking dari beberapa bulan sebelumnya karena kalau udah mepet-mepet nanti tiketnya mahal. Cukup banyak guys ya hal yang harus dipersiapkan. Beberapa hal lagi yang harus kalian pikirkan ialah bagaimana nanti di Kanadanya. Siapa yang akan jemput, nanti cari kerjanya bagaimana, dan yang terutama nanti gua akan tinggal di mana. Nah, ini kan salah satu hal yang paling penting ya, tempat tinggal kita nanti akan di mana. Nah, tapi gue mau share berdasarkan pengalaman gue dulu, apa tindakan yang gue lakukan dalam mencari akomodasi atau tempat tinggal di Kanada. Nah, yang gue lakukan waktu itu yang pertama ialah gue approach lewat Google, gue cari gereja Indonesia yang ada di Toronto. Karena kebetulan gue beragama Kristen dan nanti gue akan planning untuk beribadah di gereja Indonesia yang ada di Toronto. Karena kalau gue harus dengerin khotbah dalam bahasa Inggris, gue cukup berat guys ya rasanya. Nah, jadinya emang gue udah planning gue mau beribadah di salah satu gereja di Toronto. Setelah gue Google, gue kontak dengan pendetanya. Nah, pendetanya itu memperkenalkan gue dengan salah satu jemaat orang Indonesia yang ada di gereja dia. Dia mempunyai basement yang gue bisa sewa. Nah, jadinya gue dengan landlord gue itu udah TikTok-TikTokan dari TikTok-TikTokannya bukan TikTok-TikTokan apps itu ya. Tapi maksudnya gue sudah berkomunikasi dengan landlord gue dari waktu gue di Indonesia. Gue minta dari dia fotonya dari basementnya itu bagaimana kondisinya, dapurnya, kamarnya. Jadinya setelah gue lihat ternyata istri gue juga cocok. Ya udah kita deal dan kita jelaskan kondisi kita bahwa gue bawa istri dan bawa anak, dia keberatan atau tidak dan dia tidak keberatan. Jadinya sebelum gue berangkat ke Kanada, gue udah mensecure akomodasi gue dulu. Nah, kebetulan faktor plusnya itu ialah landlord gue itu orangnya sangat baik sekali guys. Dia juga menawarkan jasa untuk menjemput gue di airport. Kebetulan dia punya van. Vannya itu kalau di Indonesia mirip kayak Toyota Innova lah. Di sini tuh Honda Odyssey guys. Ya, jadi itu cukup besar sehingga bisa memuat, sehingga bagasinya itu bisa muat 9 koper.
Nah, waktu itu kan gue bawa 9 koper ya, karena jatah gue, istri gue, dan anak gue total itu bisa 6 koper yang besar masuk bagasi dan 3 koper yang masuk cabin, yang kecil tentu saja. Jadinya itu sudah tentu harus kita pikirkan juga kan, kalau kita tiba di airportnya, lalu nggak ada yang jemput, kita mau naik taksi atau Uber, kita harus pesen yang gede, karena kita bawa koper kalau kita bawa keluarga ya. Nah, jadi itu udah tambah headache lagi ya. Tapi bersyukurnya karena gua sudah mendapatkan tempat tinggal dari di Indonesia, akhirnya ketika gua landing di sini, gua udah nggak terlalu mumet mikirin siapa yang jemput, dan gua juga sudah mempunyai tujuan gua akan tinggal di mana. Nah, jadi bagaimana nih tips and triknya kalau mau mencari akomodasi dari di Indonesia? Yang pertama yang kalian lakukan tentu saja bisa mengikuti langkah gua, yaitu coba kontak dengan komunitas orang Indonesia yang ada di Kanada. Nah, kalau kebetulan gue agamanya Kristen tadi, ya udah gue kontak dengan salah satu gereja Indonesia yang ada di sini. Kalau kalian Muslim atau Buddhis, di sini juga ada komunitas orang Muslim atau orang Buddhis Indonesia yang ada di Toronto atau di Kanada. Nah, tentu saja yang enak dari mempunyai landlord orang Indonesia itu ialah komunikasinya jauh lebih gampang, lebih lancar. Ketika kita mau negosiasi, misalkan untuk harga sewanya atau untuk negosiasi kontraknya mau berapa lama, dengan bahasa Indonesia kan tentu saja lebih enak. Dan juga karena sesama Indonesia kita secara culture lebih ada chemistry guys ya. Lalu yang kedua, hal yang kalian bisa lakukan ialah dengan coba cari di sosial media. Nah, sosial media saat ini seperti Facebook juga kan ada grup. Ada grup seperti orang Indonesia di Toronto, ada orang Indonesia di Vancouver, ada orang Indonesia di Kanada, ya itu skopnya lebih luas lagi. Nah, di grup itu kalian tinggal lihat aja. Kadang-kadang suka ada beberapa orang Indonesia yang memiliki apartemen atau mempunyai basement yang disewakan, mereka suka iklankan di situ. Nah, siapa tahu secara lokasi bisa cocok dengan kalian. Kalian bisa kontak-kontakan langsung dengan mereka. Jalur berikutnya berdasarkan pengalaman teman gue yang pernah menjalankan ialah mereka landing dulu di sini, dan ketika landing mereka itu sewa Airbnb dulu selama beberapa hari ataupun selama beberapa minggu. Setelah landing di Kanada dan tinggal di Airbnb itu dulu, barulah mereka berusaha mencari beberapa tempat tinggal yang ada di sini. Nah, untuk proses mencarinya itu bisa saja melalui coba koneksi dengan beberapa orang Indonesia di sini. Siapa tahu ada beberapa di antara Indonesia itu mempunyai kenalan real estate agent. Nah, seperti gue waktu itu membantu ada teman gue yang lagi datang ke sini. Dia tinggal dulu di Airbnb, dan selama di Airbnb itu gue kenalkan dia dengan realtor agent yang gue gunakan ketika gue membeli kondo di sini. Dan akhirnya real estate agent itu membantu mencarikan tempat sewa buat teman gue itu. Nah, jadi itu salah satu caranya. Nah, tentu saja kalau udah tiba di sini, kalian juga bisa membuka website yang namanya realtor.ca dan Kijiji. Nah, di situ itu suka dipasarkan tempat-tempat yang lagi mau disewakan, guys. Nah, cuman kembali lagi, menurut gua ini cukup challenging juga karena di sini itu apa-apa serba dilihat dari credit history. Sedangkan kita baru landing di sini, kita belum mempunyai credit history. Lalu jalur berikutnya itu ialah bagi mereka yang single dan mau kesininya itu lewat jalur kuliah. Salah satu hal alternatif yang kalian bisa pertimbangkan ialah dengan dorm atau asrama. Di beberapa kampus biasanya disediakan asrama, cuman memang asrama itu biayanya biasa lebih mahal, dan yang kedua tempatnya itu rebutan guys. Jadinya kalian harus benar-benar mempersiapkan diri dari awal, dari jauh-jauh hari kalau mau tinggal di asrama di sini. Cuman memang keunggulannya itu kalau udah tinggal di asrama di sini sangat dekat dengan kampus, jadinya itu kalau mau berangkat kuliah nggak perlu ya menyediakan waktu yang cukup lama buat transportasinya. Nah, jadi kurang lebih itu aja sih tips yang bisa gue berikan bagi teman-teman yang menanyakan bagaimana nih cara mencari akomodasi di Kanada. Semoga videonya membantu ya guys ya. Nah, jika di antara teman-teman ada yang mempunyai ide lain yang gue tidak sebutkan, bisa tolong tulis di komentar di bawah ini. Oke guys, disclaimer dulu ya. Ingat bahwa gue bukan agen tenaga kerja, gue bukan agen asuransi, gue bukan agen edukasi, gue bukan immigration lawyer. Gue tidak memberikan opini secara legal. Gue hanya share apa yang menjadi pendapat gue. Gue hanya salah satu dari puluhan ribu orang Indonesia yang ada di Kanada guys. Ya, oke, terima kasih ya sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.